Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika terapan untuk materinya yaitu gerak parabola. Jadi pada materi gerak parabola ini adalah sesi yang terakhir ya daripada materi mekanika gerak. Oke, kita mulai. Jadi yang dimaksud dengan gerak parabola ya, sebagaimana kalau kita lihat di halaman judulnya ini ya, ada roket yang meluncur ya dari dasar tanah atau permukaan tanah ya, meluncur ke udara dengan lintasan yang melengkung ya, karena kalau tidak melengkung berarti dia akan ya vertikal ke atas ya, mungkin menembus ke angkasa dan seterusnya gitu ya. Tapi roket ya, kemudian peluru, nah itu cenderung geraknya dia atau lintasannya berupa lintasan yang melengkung ya. Kalau roket kalau tidak melengkung ya jatuhnya tidak tahu di mana, dia ditembakkan melengkung ya, dengan lintasan melengkung supaya ya jatuh sesuai dengan target yang ditentukan. Banyak juga contoh-contoh yang lain ya, gerak parabola atau gerak yang lintasannya melengkung, seperti misalkan seorang pemain bola yang menendang bola ya dengan tendangan lambung, maka itu juga bagian daripada contoh gerak yang lintasannya melengkung atau gerak peluru atau gerak parabola. Kemudian misalkan lagi ya, kalian yang masih kecil dulu misalkan ya, pernah ngelempar buah mangga ya, atau buah-buah yang lain ya. Biasanya kan ngelemparnya itu dari bawah ya, yang dilempar mangganya di atas pada ketinggian tertentu. Kalau ngelempar itu pastinya tidak tepat di bawah mangga ya, nanti yang lempar yang kena timpuk sendiri, kejatuhan batunya atau mangga. Tapi biasanya melemparnya itu ya dari pohon dengan jarak beberapa meter ya, kemudian mangganya itu dilempar dengan elevasi atau kemiringan tertentu ya, sehingga kalau kita perhatikan maka lemparan itu sebenarnya adalah arah lemparannya itu adalah gerak parabola atau gerak peluru ya yang lintasannya melengkung. Nah, coba nanti dipraktekkan masing-masing. Nah, itu contoh-contoh daripada gerak parabola atau gerak peluru. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi gerak peluru itu merupakan gerak pada bidang datar ya, yang lintasannya berbentuk parabola atau peluru. Dan percepatan pada gerak peluru itu adalah konstan ya, atau hanya tetap. Nah, karena gerak peluru itu gerak lintasannya dia melengkung, maka sebenarnya ya suatu benda yang mengalami gerak peluru dengan lintasan melengkung, dia bergerak terhadap dua bidang ya, yaitu bidang datar atau X ya, dan bidang vertikal atau Y. Di mana pada bidang datar itu ya geraknya itu dia lurus beraturan. Sedangkan proyeksi terhadap Y-nya itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini adalah diagram suatu benda yang mengalami gerak peluru ya. Nah, ini diasumsikan benda ini posisi awalnya di titik 0,0. Kemudian dia meluncur dengan kecepatan awal ya, V0 ke arah vertikal sumbu Y dan ke arah horizontal sumbu X ke sebelah kanan positif ya. Kemudian benda ini jatuh ya sampai dengan kecepatannya VT ya, VT di sebelah kanan ini.
Dan dari peristiwa ini ya, dari diagram ini, maka kita bisa melihat beberapa parameter. Yang pertama, karena benda ini dia bergerak bergerak peluru dengan lintasannya seperti lintasan parabola atau peluru, maka kita bisa tinjau dari dua sisi. Pertama, terhadap mana dulu nih? Terhadap ininya dulu ya, vertikal dulu ya, terhadap Y atau yang ke arah GLBB ya, ke arah Y. Berarti kursornya. Nah, ini berarti dia V0-nya ya adalah V0Y. Kemudian kalau kita proyeksikan ke X, maka V0-nya adalah V0X. Karena V0-nya itu kan dia berada di antara X dan Y ya, peluru ini V0-nya. Jadi kita proyeksikan. Dan satu lagi kita harus paham bahwa gerak peluru karena lintasannya melengkung, maka dia pasti membentuk sudut ya, yang di sini disebutnya sudut antara bidang horizontal dan dengan arah peluru ya, dan kita sebut saja sudutnya itu dengan alfa ya. Jadi alfanya ini adalah sudut antara bidang horizontal dengan arah peluru, itu alfa. Nah, kemudian benda ini akan mencapai ketinggian maksimum ya, akan mencapai ketinggian maksimum, dan kita singkat ketinggian maksimumnya ini adalah H gitu ya. Kemudian benda ini akan mencapai titik terjauh juga ya, jangkauan terjauhnya atau R, disingkatnya R atau boleh S gitu ya. Jadi jangkauan terjauh itu diukur dari posisi awal benda ya di titik 0,0 sampai posisi benda itu jatuh atau sesaat sebelum jatuh, diukur secara horizontal. Oke. Baik, sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham. Kita lanjutkan. Nah, pertama kita analisa kecepatan dari benda yang mengalami gerak peluru secara vertikal. Nah, tadi kalau secara vertikal berarti dia ke arah Y ya, atau ke arah atas. Dan pada saat ini dia GLBB. Karena benda itu mengalami gerak secara vertikal juga ya, atau V0Y, sehingga V0Y itu nilainya sama dengan ya kecepatan sesungguhnya kita proyeksikan ke arah vertikal sehingga menjadi V0 sin alfa. Karena alfanya tadi kita lihat lagi, alfanya tadi sudut di antara peluru dan arah horizontal, maka V0Y menjadi V0 sin alfa. Sebaliknya nanti V0X menjadi V0 cos alfa. Nah, V0Y sama dengan V0 sin alfa. Maka kecepatan benda tersebut ya pada waktu tertentu ya, atau pada saat Y atau VY menjadi V0 sin alfa min gravitasi kali T. Oke. Kemudian kecepatan pada waktu benda mencapai titik puncak. Karena pada saat mencapai titik puncak ya, berarti dia posisinya vertikal. Ketika mencapai titik puncak, kita ingat ya, kecepatan itu pasti 0, sehingga pada saat itu V0 sin alfa pasti sama dengan G kali T. Kemudian berikutnya adalah analisa ke arah vertikal ya, atau ke arah GLBB. Kita lihat waktu benda mencapai titik puncak, berapa yang dibutuhkan benda ya, yang dilemparkan secara parabola untuk mencapai titik tertinggi atau titik puncak, kita singkat dengan T maksimum, yaitu sebesar V0 sin alfa per gravitasi. Ketinggian maksimumnya kita juga bisa hitung dengan cara kita singkat, tinggi maksimum itu adalah H max ya, sama dengan V0 kuadrat ya sin kuadrat alfa per 2G.
Kemudian ke arah horizontal ya, atau gerak lurus beraturan. Berarti kalau gerak lurus beraturan itu ya apa namanya, kecepatannya tetap ya, kecepatannya tetap. Maka X ini adalah jarak ya. Kita tahu jarak yang ditempuh oleh benda tersebut ya sama dengan V0 cos alfa kali T. Kenapa cos? Karena ya sudut alfa ini dia antara peluru ya, berada di antara peluru dan arah horizontal, sehingga cos, dan X ini kita ukurnya horizontal. Kemudian jarak terjauh yang dicapai benda. Jarak terjauh yang dicapai benda itu tadi itu ya, kalau kita balik dulu, dari titik 0 sampai bola itu jatuh lagi ke tanah. Ya. Sampai dari titik 0 atau posisi awal bola dilempar sampai jatuh lagi ke tanah. Maka jarak terjauhnya diukur dari titik 0 sampai di titik jatuh ya, secara horizontal. Nah, itu yang disebut dengan jangkauan terjauh atau jarak terjauh yang dicapai benda atau X-max. Kita cari dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per gravitasi. Kemudian waktu, ya, waktu apa? Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai tanah kembali, untuk mencapai X-max. Itu sama dengan 2 V0 sin alfa per gravitasi. Kedudukan atau posisi benda ya terhadap koordinat XY. Jadi kita bisa juga mencari posisi benda terhadap koordinat XY-nya itu. Yaitu X ya, untuk posisi X-nya adalah V0 cos alfa kali T. Nah, ini. Sedangkan Y-nya ya, atau terhadap Y-nya adalah V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Nah, oke. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Jadi tidak banyak sebenarnya materi ini untuk gerak parabola atau gerak peluru. Berikutnya kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat ya. Jadi kita ibaratkan seorang pemain bola, siapa ininya favoritnya, atau Cristiano Ronaldo ya, Messi atau yang lainnya ya, kalau melakukan tendangan lambung gitu ya, biasanya pasti membentuk sudut elevasi terhadap bidang datar lapangan ya, misalkan 37 derajat. Kemudian kecepatannya misalkan 20 meter per detik. Nah, sekarang kita ditanya berapa ketinggian maksimum ya bola tersebut, atau ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola tersebut. Kemudian ditanya lagi berapa waktu tempuh bola sesaat sebelum menyentuh tanah. Artinya sama saja, ini Tmax ya, Tx ya, bukan Tmax, Tx, atau waktu maksimum yang dibutuhkan bola untuk sampai lagi ke tanah. Jadi kalau ada kata-kata sesaat sebelum menyentuh tanah itu artinya sama saja dia ya. Namanya sesaat itu artinya kan singkat, sekian 0, sekian detik gitu. Jadi artinya sama saja pada saat menyentuh tanah sebenarnya. Kemudian jarak bola jatuh menyentuh tanah jika diukur dari titik awal, berarti ini adalah X terjauh ya, jarak terjauh. Nah, mahasiswa semuanya, untuk menyelesaikan persoalan pada gerak parabola atau peluru ya, langkah yang paling mudah ya itu harus kita buat sketsa atau kita buat gambar ya, kita ilustrasikan dari soal tersebut, karena ya biasanya ya soal-soal dalam mekanika gerak ya seperti yang sebelum-sebelumnya termasuk yang ini itu soalnya soal cerita begitu, yang kadang-kadang sedikit rumit ya. Maka cara yang paling gampang ya kalau saya secara pribadi, dan sebenarnya begitu juga yang benar gitu, coba gambarkan sketsanya. Jadi soal itu gambarkan, kan ini gampang kalau digambar. Sebuah bola ditendang, nah kita gambarkan
Ya, posisi awalnya di mana bola tersebut. Kemudian ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat. Pasti tendangannya itu bukan tendangan datar, ya. Pasti tendangan lambung. Gitu. Baratnya tendangan bebas itu seringnya tendangannya lambung. Kalau datar kena pagar kan. Kena pagar apa namanya dari lawan. Tapi kalau lambung biasanya ngelewati, melambungi apa namanya lawan tersebut gitu ya. Dengan sudut 37 derajat. Nah, digambarkan posisi awal ya buat arah parabola 37 derajat terhadap horizontal. Berarti V0-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kasih sketsa Y maksimumnya, kasih sketsa X maksimumnya. Nah, baru nanti kita analisa apa yang diketahui dari sketsa yang sudah kita gambarkan tersebut. Seperti ini misalkan. Ya, ini kalau yang sudah saya buat. Jadi pertama posisi bolanya di sini. Ya. Kemudian dia ditendang dengan kecepatan awal. Berapa tadi? 20 meter per sekon ya. Jadi V0-nya ini 20 meter per sekon. Kemudian arah bola ini 37 derajat, ya kan? 37 derajat terhadap arah datar, elevasi kan? Nah, berarti di sini 37 derajat. Yang namanya gerak parabola, ya nggak mungkin kan ini lurus, pasti melengkung, namanya gerak parabola. Maka melengkung ya, kita asumsikan begini sampai dengan kecepatan akhir VT-nya di sini. Maka kita dapat apa? Dapat X terjauh, ya kan? Bola awal sampai bola jatuh sesaat sebelum jatuh di sini. Ini X terjauhnya diukur secara horizontal. Kemudian kita bisa dapat juga Y maksimumnya, artinya bola yang ditendang ini berada di posisi tertinggi diukur dari bidang datar, Y maksimum. Nah, sudah, berarti langsung kita jawab apa yang ditanyakan. Pertama adalah tadi yang ditanya ketinggian maksimum bola. Ya sudah, rumusnya kita masukkan V0 kuadrat sin kuadrat ini sudutnya theta ya. Boleh alfa, boleh theta, silahkan ya. Yang penting posisinya benar. Ya. Theta misalkan per 2G. Kita masukkan nilainya, maka nah ini kurang kuadrat ya ini ya. Sin kuadrat theta ya, harusnya dalam kurung sin 37 kuadrat gitu. Tapi nilainya sudah benar nih, coba dihitung nanti ya. Sehingga dapat Y maksimum ini, ketinggian bola maksimum dari bidang datar 7,3 apa namanya 9 meter. Ya. Kemudian T maksimum T ya. T apa tadi ini? Waktu tempuh bola sesaat sebelum menyentuh tanah, artinya T pada saat VT ya. T yang dibutuhkan oleh benda, oleh bola untuk sampai ke sini lagi. Sama aja, 2 dikali V0 sin theta per G, dapat 2,46 detik. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah jarak terjauh yang dicapai bola atau jarak bola ya diukur dari titik awal ditendang, sebelum ditendang ya sampai dengan bola itu menyentuh tanah lagi. Kita masukkan rumusnya ya, tulis rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Masukkan nilainya dapat 39,24 meter. Jadi bola ini ya bisa mencapai menempuh lintasan sepanjang 39,24 meter diukur secara horizontal. Jadi dari sini ke sini 39,24. Nah, jadi begitu ya mahasiswa semuanya. Kalian buat sketsanya karena sebenarnya di sini kunci supaya bisa memahami daripada soal-soal tersebut. Ya, karena kadang nggak tahu juga kita nih benar atau tidak, ujuk-ujuk ya tahu-tahu ditulis begitu. Padahal kita nggak tahu maksudnya, tidak bisa menerjemahkan soal tersebut. Gitu. Maka penting ya pada kasus-kasus yang seperti ini kalian pahami dulu betul soalnya ya, sambil dibayangkan, kemudian dibuat ilustrasinya seperti ini.
pun nanti di latihan-latihannya ya, ini dikerjakan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan latihannya dikerjakan ya, masing-masing mengerjakan ya, boleh berdiskusi ya, boleh bekerja sama, tetapi masing-masing berusahalah untuk bisa memahami apa yang sedang dikerjakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.